Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Khairumi Yasmin dengan NPM 231303448. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat peta persebaran gunung api di Indonesia menggunakan Google My Maps. Nah, sebelum kita masuk ke Google My Maps, kita harus menyiapkan data persebaran gunung api di Indonesia menggunakan Google Drive. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke Google Drive. Drive. Nah, di Google Drive ini kita harus membuat folder baru. Folder baru ini folder yang sudah saya buat. Ini dinamain GeoICT. Nah, di dalam folder GeoICT yang saya buat ini, nah di sini terdapat data persebaran gunung api di Indonesia. Nah, ini datanya. Untuk datanya sendiri, ini data yang diambil dari Vclass. Nah, tapi kebetulan Vclass-nya ini masih error, jadi ini data yang sudah saya buat. Di sini meliputi ada tipenya. Di sini kita akan membuat di tipe A, lalu ada nama gunung apinya, ada lintang, bujur, provinsi, dan juga ketinggian dari gunungnya. Lalu setelah kita ada data ini, kita masuk ke Google My Maps-nya. Kita tambahkan, kita klik Google My Maps. Nih, ini ada Google My Maps. Nah, di sini kita akan buat peta baru. Kita klik, lalu kita create. Nah, setelah kita create akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk yang pertama, ini kita akan mengubah tampilan peta dasar ini menjadi tampilan satelit. Nah, kita klik tampilan satelit, lalu kita lihat tampilannya sudah seperti ini, sudah sesuai. Lalu kita ubah peta tanpa judul ini, atau judul petanya ini kita ubah jadi persebaran peta, maaf, persebaran gunung api tipe A, gunung api di Indonesia. Sebaran gunung api di Indonesia. Untuk deskripsinya ini nama dan juga NPM. Oke, lalu kita klik simpan. Nah, di sini secara otomatis akan terubah menjadi judulnya itu persebaran gunung api di Indonesia dan juga ada nama dan NPM saya. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan data persebaran gunung api yang tadi di Google Drive diimpor ke Google My Maps ini. Nah, untuk caranya ini kita bisa klik impor. Nah, kita klik impor lalu kita ke bagian Google Drive. Kita klik folder GeoICT yang tadi sudah dibuat. Lalu ini ada file datanya, persebaran gunung api. Kita sisipkan. Nah, lalu akan muncul pilih kolom untuk menempatkan tanda letak Anda. Nah, di sini kita akan pilih lintang, klik lintang, lalu bujur, kita klik bujur, lalu kita lanjutkan, kita klik gunung api, lalu selesai. Nah, setelah itu kita akan muncul tampilan, nah, seperti ini, titik-titik lokasi adanya persebaran gunung api tipe A di Indonesia. Nah, lalu setelah itu kita akan mengubah tanda titik lokasi ini menjadi gambarnya itu gambar gunung. Nah, untuk caranya kita klik di semua item, lalu klik yang gambar chat. Ini di sini kita klik icon selengkapnya. Di sini kita cari mountain atau gunung. Nah, ini akan keluar gambar gunung. Kita pilih lalu oke. Nah, di sini akan secara otomatis terubah menjadi logo gunung.
Lalu selanjutnya kita akan ubah warnanya, warna merah, karena ini gunung api. Lalu, nah ini udah berubah jadi merah. Nah, untuk selanjutnya, setelah ini kita akan memasukkan lempeng-lempeng bumi. Nah, untuk caranya itu kita tambahkan lapisan, kita klik tambahkan lapisan. Nah, lalu kita impor ke bagian upload karena tadi untuk filenya ini kita download dari vClass. Nah, ini file yang sudah di-download dari vClass. Ini namanya Plate Boundaries. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul. Ya, tapi kan ini banyak banyak muncul gunung api di belahan bumi. Nah, karena kita tidak membutuhkan bagian-bagian gunung api yang berada di selain Indonesia, kita akan uncheck list bagian plate motion. Nah, di sini ketika kita uncheck list, klik, maka tanda-tanda tadi hilang. Nah, tinggal tersisa lempeng dan juga eh, gunung api yang ada di Indonesia. Lalu kita perbesar. Nah, di sini kita perbesar. Jika kita klik bagian lempengnya, ini akan muncul informasi-informasinya seperti lempeng Pasifik. Lalu yang lainnya pun juga seperti itu. Lalu jika kita klik bagian gunungnya, ini akan muncul. Oh, ini namanya Gunung Kerinci dengan tipe A, lalu lintangnya segini, bujur, provinsi, dan juga ketinggian. Sesuai informasi yang keluar ini berdasarkan eh, data yang tadi sudah kita masukkan di bagian data persebaran gunung api Indonesia. Lalu untuk menambahkan informasi, misalkan kita mau menambahkan gambar atau video, jadi kita klik aja, ini gambar kamera. Nah, lalu kita biasanya akan masuk ke Google Gambar. Nah, di Google Gambar ini kita akan tulis Gunung Kerinci. Kerinci. Nah, di sini akan muncul gambar-gambarnya. Lalu kita klik aja, misalkan kita mau pilih yang ini, kita sisipkan, dan akan muncul gambarnya. Setelah muncul gambarnya, kita bisa simpan. Nah, dan di sini informasinya akan muncul. Jadi, setiap kali kita akan klik gambar pada bagian logo gunungnya, ini akan muncul informasi-informasi gunung apa yang terdapat di daerah tersebut. Tuh. Ini bisa kita tambahkan gambar-gambarnya dari mulai yang pertama ini Gunung Seulawah Agam sampai ke bagian ujung sendiri Banda Api, lalu yang di atas ada Benua Wuhu, ini merupakan gunung bawah laut dan ya semuanya. Lalu jika sudah selesai menambahkan semua gambar pada gunung-gunung api yang tersebar di Indonesia, kita akan membagikan. Nah, untuk membagikannya, ini kita bisa klik tulisan bagikan. Nah, di sini kita bisa checklist di bagian siapapun yang memiliki link ini dapat melihat, lalu izinkan orang lain menelusuri dan menemukan peta ini di internet. Nah, setelah kita klik, kita bisa salin linknya, lalu kita tutup. Nah, itu tadi cara membuat peta persebaran gunung api di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.